Shalom Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan. Kita akan mulai ibadah kita pada pagi hari ini. Kita siapkan setiap hati kita. Kita bawa ucapan syukur kita kepada Tuhan. Karena Tuhan Yesus Dia Allah yang baik. Dia Allah yang mengasihi setiap kita. Kalau kita boleh ada sampai hari ini, semua karena kasih Tuhan, semua karena penyertaan Tuhan dalam setiap hidup kita. Mari kita tundukkan kepala sejenak, mari kita berdoa. Sungguh Tuhan Yesus, sungguh kami berterima kasih Tuhan. Sungguh kami bersyukur Tuhan buat kasih-Mu yang luar biasa buat setiap kami Tuhan Yesus. Kalau kami boleh ada sampai pada pagi hari ini Tuhan, semua karena kasih Tuhan, semua karena anugerah-Mu Tuhan dalam setiap hidup kami. Sungguh Tuhan Yesus, kami berterima kasih Tuhan, kami bersyukur ya Bapa. Kalau pada pagi hari ini kami boleh datang untuk beribadah ya Tuhan. Sungguh ya Tuhan, kami mau Tuhan bawa segenap hati kami Tuhan. Kami mau bawa segenap tubuh jiwa roh kami Tuhan. Untuk kami dapat bersama-sama memuji Engkau, memuliakan Engkau ya Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih ya Tuhan. Kami serahkan ibadah kami pada pagi hari ini Tuhan. Dari awal, pertengahan sampai akhir Tuhan. Biar sungguh Kau yang bertata di tengah-tengah kami. Kau yang mengurapi setiap hamba-hamba-Mu Tuhan. Baik kami WL Singer, pemain musik Tuhan, sound system LCD Tuhan, penerima tamu Tuhan, bahkan sampai hamba-Mu yang akan menyampaikan firman Tuhan. Sungguh Kau yang mengurapi setiap kami ya Tuhan. Biar sungguh Tuhan, Tuhan yang juga sertai setiap jemaat-Mu ya Tuhan, yang dalam perjalanan mereka ke tempat ini, Tuhan yang sertai setiap mereka Tuhan. Tibakan di tempat ini Tuhan, untuk dapat bersama-sama beribadah dengan kami. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih ya Bapa. Kami juga mengusirkan Tuhan setiap kekuatan-kekuatan yang jahat ya Tuhan, yang akan mengganggu Tuhan ibadah kami pada pagi hari ini Tuhan. Kami bersatu hati mengusirkan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Segala roh-roh jahat dipatahkan ya Tuhan, dihancurkan Tuhan Yesus. Terima kasih Bapa, terima kasih ya Tuhan. Setiap kami siap Tuhan untuk memuji dan memuliakan Engkau Tuhan Yesus. Haleluya, amin. Sungguh kasih Tuhan begitu besar buat setiap kita. Sungguh besar kasih-Mu Tuhan. Sungguh indah Tuhan apa yang Tuhan pikirkan atas setiap kami. Terima kasih Tuhan Yesus. Kemanakah aku dapat pergi? Menjauhi roh-Mu yang
begitu besar buat setiap kita. Kasih Tuhan begitu luar biasa buat setiap kita. Kalau kita boleh ada sampai hari ini, kalau kita boleh sehat sampai hari ini, semua karena kasih Tuhan. Semua karena penyertaan Tuhan dalam setiap hidup kita. Tidak ada satupun kekuatan kita, tidak ada satupun yang bisa kita banggakan dari diri kita selain Tuhan Yesus. Dia Tuhan yang begitu mengasihi kita. Dia Tuhan yang begitu mencintai setiap kita. Yesus. Hari saat ini kita bawa hati kita kepada Tuhan. Kita bawa penyembahan kita kepada Tuhan. Yesus Tuhan. 1-2 menit ke depan saya berikan kesempatan buat Bapak Ibu jemaat semua untuk kita bisa bercakap-cakap secara pribadi dengan Tuhan. Tuhan tahu setiap apapun yang kita bawa hari ini, setiap apapun yang kita rasakan hari ini. Yesus
Tuhan mau bersorak-sorai lebih lagi untuk Engkau Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Siapa yang percaya bahwa Tuhan kita Tuhan yang besar, boleh lambaikan tangan kita di hadapan Tuhan. Yes. Mari kita sama-sama serukan nama Tuhan Yesus. Tuhan
terbesar dan mulia, ajaib semua perbuatanmu. Kau terbesar dan mulia, biarlah semua biar semua bangsa memuji Engkau Tuhan.
setiap kita, amin. Ya, sebentar kita akan mendengarkan pujian, sumbangan pujian dari teman-teman kita dari mahasiswa Papua. Dipersilakan. Jelaskan sedikit untuk lagu yang tadi, mungkin seperti yang tadi saya sudah jelaskan, namun di sini kami akan menjelaskan sedikit, di mana lagu ini menceritakan bagaimana Tuhan Yesus itu datang ke dunia untuk menebus segala umat manusia yang ada di dunia ini. Oleh karena itu lagu ini diangkat dari bahasa daerah kami, bahasa ibu. Mungkin seperti itu. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati. Sama aja Bapak Ibu semuanya, kita mau pujikan sama-sama. Selamanya
kami berterima kasih. Sungguh kami bersyukur ya Bapa, buat kasih-Mu yang luar biasa Tuhan. Kami percaya Tuhan, Tuhan yang pelihara setiap kehidupan kami. Bahkan sehelai rambut kami jatuh, gak mungkin Tuhan tanpa seizin-Mu Tuhan Yesus. Terima kasih Bapa, terima kasih ya Tuhan. Biar sungguh ya Tuhan, saat ini Tuhan, kami mau Tuhan menjadi anak-anak yang taat akan Engkau. Ajar setiap kami ya Tuhan, untuk kami mau duduk diam Tuhan di bawah kaki-Mu Tuhan. Seperti Maria Tuhan, yang gak sibuk dengan dirinya sendiri, tapi dia mau duduk diam di bawah kaki-Mu. Mendengarkan setiap firman-Mu Tuhan, mendengarkan setiap surat cinta-Mu Tuhan Yesus. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan. Urapi hamba-Mu ya Tuhan yang akan menyampaikan firman-Mu Tuhan. Biar sungguh Tuhan Kau sendiri yang berbicara Tuhan melalui hamba-Mu. Terima kasih Tuhan, kami percaya Tuhan Roh Kudus-Mu Tuhan bekerja di tengah-tengah kami. Tuhan sendiri yang bertata ya Tuhan dalam setiap hati kami. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih ya Bapa. Setiap kami siap Tuhan untuk menerima setiap firman-Mu Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus, setiap kita yang siap untuk terima firman Tuhan, sama-sama katakan amin. Silakan duduk kembali Bapak Ibu Saudara yang dikasihi. Terima kasih worship leader, pemain musik. Sungguh luar biasa, terima kasih. Tuhan memberkati singer, sound system LCD, semua yang dalam pelayanan diberkati Tuhan. Terima kasih juga buat sahabat-sahabat saya Papua yang sudah memberikan satu pujian yang indah untuk kemuliaan Tuhan. Saya percaya pagi hari ini Tuhan disenangkan oleh kita semua ya. Shalom, salam sejahtera dalam kasih Tuhan kita Yesus Kristus. Ada sukacita? Coba yang bersukacita berikan tepuk tangan yang paling meriah bagi Allah kita. Luar biasa. Sungguh luar biasa pagi hari ini. Percaya Bapak Ibu di tengah-tengah kita, Tuhan ada di tengah-tengah kita. Ya, puji Tuhan. Saya bersyukur pada Tuhan karena setiap firman ini akan menjaga kita. Firman ini luar biasa Bapak Ibu. Firman Tuhan ini menjaga kita. Firman Tuhan ini mempersiapkan kita untuk kedatangan Tuhan dan menantikan pengangkatan. Maka dari itu Bapak Ibu dikasih Tuhan, ayo persiapkan mulai sekarang sungguh-sungguh sama Tuhan. Hidup ini gak ada lain Bapak Ibu. Hanya cuman satu, sungguh-sungguh sama Tuhan, itu aja. Supaya nanti jangan sampai ada yang tertinggal saat Tuhan datang. Jangan sampai lengah, sama sekali jangan sampai lengah. Mungkin kita saat ini oleh karena kesenangan dunia, kita bisa lengah. Tapi ingat, setiap kali ibadah kau diingatkan. Supaya kita tetap harus berjaga-jaga. Sebab apa? Tuhan datang kita tidak pernah tahu. Coba kita lihat Injil Matius. Matius pasal 24 ayat 42. Coba perhatikan ayat ini. Injil Matius pasal 24 ayat 42. Firman Tuhan berkata, karena itu berjaga-jagalah. Sebab apa? Kamu tidak tahu pada hari mana Tuhanmu datang. Coba Bapak. Ini firman loh. Ini bukan aplikasi saya. Ini bukan produk saya. Tapi ini perkataan Roh Kudus sendiri. Sehingga firman Tuhan berkata, sebab kamu tidak tahu pada hari mana. Wah ini luar biasa. Pada hari mana Tuhanmu datang. Bapak Ibu percaya, sekali Tuhan berjanji dia datang, pasti datang. Saya yakin itu. Karena janji firman Tuhan itu iya dan amin. Pasti digenapi. Tidak bisa tidak. Makanya benar sekali teks tadi dikatakan kita tidak ada yang tahu pada hari mana Tuhan Yesus datang. Bahkan saat kedatangan Yesus kali kedua ini akan datang seperti pencuri. Yaitu pada waktu malam. Artinya apa? Dia datang saat kita lengah. Dia datang saat kita dalam kondisi mungkin aman-aman saja. Dia datang saat kita mungkin bersenang-senang. Tidak terduga waktunya. Seperti yang dikatakan Injil Matius 24 ayat 44. Coba lihat. Injil Matius 24 ayat 44. Sebab itu hendaklah kamu juga siap sedia. Karena anak manusia datang pada saat yang tidak kamu duga. Coba.
Firman ini, Bapak. Kedatangan Tuhan Yesus ini tidak ada satupun yang tahu. Tetapi orang yang tetap setia. Bahkan kesetiaan kita sampai mati. Firman Allah katakan dikaruniakan mahkota kehidupan. Artinya apa? Kesetiaan kita sungguh-sungguh kepada Tuhan sampai Dia datang kembali. Percayalah, kesetiaan kita tidak akan sia-sia. Tidak akan sia-sia. Karena benar sekali 1 Korintus 15 ayat 58. Karena itu saudara-saudaraku yang kekasih, berdirilah teguh. Jangan goyah. Dan giatlah selalu dalam pekerjaan Tuhan. Sebab kamu tahu bahwa dalam persekutuan dengan Tuhan, jeripayamu tidak sia-sia. Amin. Enggak pernah sia-sia. Makanya saya tetap semangat di dalam Tuhan. Karena seperti pujian tadi, Dia menjaga kita. Dia menolong kita. Dia memelihara kita. Makanya rugi kalau kita enggak sungguh-sungguh dengan Tuhan. Sungguh-sungguhlah kita dengan Tuhan. Jangan sampai kita tidur secara rohani. Karena firman Tuhan katakan apa tadi? Sekarang kita lihat lagi Bapak Ibu. Coba buka 1 Tesalonika 5 ayat 2. Ini jelas sekali dikatakan apa? Karena kamu sendiri tahu benar-benar bahwa hari Tuhan datang seperti apa? Pencuri pada malam. Coba. Jelas. Apa yang saya katakan jelas. Dia datang seperti pencuri pada malam. Coba buka lagi 1 Tesalonika 5 ayat 6. Coba firman Tuhan berkata ini. Sebab itu baiklah jangan kita tidur. Loh. Seperti orang-orang lain tetapi berjaga-jaga dan sadar. Tidur itu artinya apa? Tidur rohani. Tidur rohani itu apa artinya Bapak? Tanpa iman. Karena iman itu sifatnya aktif. Ingat ini baik-baik. Iman itu bukan pasif. Di saat kita perlu baru aktif imannya, bukan. Iman itu selalu bersifat aktif. Iman itu berjaga-jaga. Iman itu membawa kita sungguh-sungguh kepada Tuhan. Iman itu siap sedia melakukan kehendak Tuhan. Iman itu memampukan kita melakukan kehendak Tuhan. Jadi iman itu bukan melakukan kehendak diri. Karena iman itu karunia dari Tuhan. Otomatis semua yang karunia dari Tuhan pasti kita kerjakan untuk Dia. Bukan untuk kita. Makanya Bapak Ibu yang benar itu, iman itu dengan sendirinya mengerjakan kehendak Allah. Karena nanti anak manusia datang, Dia tidak mencari yang lain. Selain apa? Iman. Jelas dikatakan Injil Lukas 18 ayat 8. Coba kita lihat. Injil Lukas 18 ayat 8. Aku berkata kepadamu, ia akan segera membenarkan mereka. Akan tetapi jika anak manusia itu datang, adakah ia mendapatkan apa? Iman di bumi. Kenapa bukan kasih? Kenapa bukan pengharapan? Kenapa bukan kebaikan? Karena di dalam iman, percayalah, semua kepenuhan Allah ada di dalamnya. Makanya cukup iman saja. Tuhan tidak mau ruwet, tidak mau tanya, mana orang yang berbuat baik, mana, cukup iman saja. Karena di dalam iman ada perbuatan yang baik. Di dalam iman ada perbuatan yang benar. Di dalam iman melakukan kehendak Allah. Makanya Bapak Ibu, iman itu sebenarnya mengerjakan kehendak Allah. Karena di dalam iman itu ada semua kepenuhan Allah. Jadi iman itu sebenarnya memampukan kita mengerjakan kehendak Allah. Coba kita lihat sekarang Bapak Ibu, surat Efesus pasal 2 ayat yang ke-10. Istriku bisa membantu saya untuk membacakannya. Sini. Ya, puji Tuhan, makasih. Efesus pasal 2 ayat yang ke-10. Tolong istriku bacakan. Karena kita ini buatan Allah, diciptakan dalam Kristus Yesus untuk melakukan pekerjaan baik. Coba. Yang dipersiapkan Allah sebelumnya. Ia mau supaya kita hidup di dalamnya. Satu kali lagi, kita baca sama-sama. Yuk ya. 1, 2, 3. Karena kita ini buatan Allah,
diciptakan dalam Kristus Yesus. Untuk apa? Melakukan pekerjaan baik yang dipersiapkan Allah sebelumnya. Ia mau supaya kita hidup di dalamnya. Sama-sama katakan, amin. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Puji Tuhan. Bapak Ibu, perhatikan ini pernyataan yang sangat tegas dari Paulus kepada siapa? Jemaat Efesus. Kita ini buatan Allah, diciptakan dalam Kristus untuk mengerjakan pekerjaan baik yang sudah dipersiapkan. Jadi Yesus mau supaya kita hidup di dalamnya. Makanya Rasul Paulus katakan, hidupku bukannya aku lagi, tapi Kristus hidup di dalamku. Hidup bukan untuk kepentingan diri. Hidup di dalam Kristus itu artinya apa? Hidup yang mengerjakan kehendak Allah. Yang setuju dan saya katakan amin. Ini yang benar. Nah, di dalam Alkitab Bapak Ibu, sekurang-kurangnya ada 2 macam kehendak Allah. Ada 2 macam kehendak Allah. Coba Bapak Ibu pagi hari ini memahami. Kita belajar bersama-sama. Karena di dalam kehendak Allah itu ternyata ada 2 menurut Alkitab. Coba kita buka pertama-tama Bapak Ibu dikasih Tuhan. Kembali lagi kepada teks semula. Coba kepada teks semula Efesus 2 ayat yang 10. Coba tolong istriku bacakan sekali lagi. Karena kita ini buatan Allah, diciptakan dalam Kristus Yesus untuk melakukan pekerjaan baik yang dipersiapkan Allah sebelumnya. Ia mau supaya kita hidup di dalamnya. Nah Bapak Ibu, karena kita ini buatan Allah, diciptakan dalam Kristus Yesus untuk melakukan pekerjaan yang baik. Berarti percayalah, ada 2 kehendak Allah di dalam Alkitab. Yang pertama begini, kehendak yang berdaulat. Ini yang disebut dengan bahasa lain, kehendak ketetapan Allah. Jadi Allah itu berdaulat. Bapak Ibu tahu artinya berdaulat? Berdaulat itu artinya mempunyai kekuasaan tertinggi. Itu berdaulat. Makanya Allah itu maha kuasa. Dan ingat baik-baik, kemahakuasaan Allah itu mutlak. Tidak bisa melakukan, dia bisa melakukan apa saja. Dia bisa. Dia bisa memerintahkan apa saja. Karena apa? Karena dia Allah maha kuasa. Kemahakuasaan Allah itu mutlak. Tidak bisa dibatasi. Bahkan saya katakan tidak ada satu makhluk pun yang bisa menghalangi kemahakuasaan Allah. Tidak bisa. Karena dia maha kuasa. Dia Allah yang berdaulat, maka dia Allah punya kehendak. Allah punya ketetapan. Itu sebabnya disebut kehendak ketetapan Allah. Bapak Ibu yang dikasih oleh Tuhan, perhatikan ini baik-baik. Pagi hari ini saya mau mengajar sesuatu yang baik buat Bapak Ibu. Supaya Bapak Ibu paham. Apa itu kehendak ketetapan Allah? Kehendak ketetapan Allah itu begini Bapak Ibu. Karena Allah yang berdaulat, Allah yang mempunyai kekuasaan tertinggi, maka segala sesuatu yang terjadi itu kehendak ketetapan Allah yang berdaulat. Yang mengerti katakan amin. Apapun yang terjadi. Bahkan Bapak Ibu ada banyak perikop dalam Alkitab yang mengajarkan bahwa cara Allah memelihara kita itu luas. Sampai sedetail-detailnya yang terkecil sekalipun dari alam. Sampai kepada keputusan-keputusan manusia. Allah itu selalu terlibat di dalamnya. Selalu. Bahkan sampai hal-hal kecil sekalipun. Mungkin kelihatannya remeh sekalipun. Percayalah, selalu di dalamnya Tuhan terlibat. Ini dahsyatnya Tuhan. Ada ayat-ayat banyak yang mendukung. Coba kita lihat Injil Matius. Coba perhatikan baik-baik. Injil Matius 10 ayat 29. Tolong istriku bacakan. Coba perhatikan ini. Injil Matius pasal 10 ayat 29. Coba perhatikan. Bukankah burung pipit dijual 2 ekor seduit? Namun seekor pun daripadanya tidak akan jatuh ke bumi di luar kehendak Bapamu. Coba Bapak Ibu. Hal sepele. Tapi perhatikan ayat ini. Tidak seekor burung pipit pun jatuh ke tanah tanpa sepengetahuan Bapa di surga. Coba. Sampai tadi pujian ini saya mengaminkan. Sehelai rambut pun tidak akan bisa jatuh tanpa seizin Tuhan. Buka Injil Lukas 21
ayat 18. Coba kita lihat, tolong istriku bacakan. Semua ada ayatnya Bapak Ibu. Semua sesuai firman. Coba lihat, Injil Lukas 21 ayat 18. Coba tolong bacakan. Tetapi tidak selai pun dari rambut kepalamu akan hilang. Coba. Artinya apa Bapak Ibu? Tidak selai rambut pun jatuh tanpa seizin Tuhan. Tidak bisa. Coba perhatikan baik-baik Bapak Ibu. Bagaimana Allah yang berdaulat ini juga terlibat dalam hal-hal detail. Betul? Coba Bapak Ibu. Biarpun mungkin kelihatannya itu dari kita. Kelihatannya Bapak Ibu. Tetapi percayalah, setiap keputusan berasal dari Tuhan. Jadi Allah lah yang terlibat mutlak di dalamnya. Coba buka Amsal 16 ayat 33. Coba lihat lagi. Banyak ayat-ayat mendukung Bapak Ibu. Coba perhatikan ayat Amsal 16 ayat 33. Tolong istriku bacakan. Ya. Undi dibuang di pangkuan, tetapi setiap keputusannya berasal daripada Tuhan. Coba Bapak Ibu kasih Tuhan. Hebat ini. Saya beri contoh begini Bapak. Ada kalanya, terkadang Bapak Ibu. Kita sudah buat schedule ini. Ya, saya beri contoh. Kita ini sudah buat schedule. Ya, kita sudah atur segala sesuatunya. Tapi anehnya, hari hanya bisa berubah. Betul? Saya percaya kita semua pasti pernah alami ini. Betul? Kita buat schedule ini. Dari rumah kita sudah buat schedule. Kita nanti akan buat sesuatu. Tapi anehnya apa? Hari hanya bisa berubah. Karena apa Bapak Ibu kasih Tuhan? Setiap keputusan itu berasal daripada Tuhan. Memang benar semua keputusan dari Tuhan. Coba kita lihat kembali Amsal 16 ayat pertama. Coba kita lihat sebelum saya masuk lebih dalam lagi. Perhatikan ini baik-baik Bapak. Amsal 16 ayat pertama. Tolong istriku bacakan. Manusia dapat menimbang-nimbang dalam hati. Coba. Tetapi jawaban lidah berasal daripada Tuhan. Coba Bapak Ibu, contoh khotbah saja. Khotbah saja Bapak Ibu ya. Saya itu seringkali sudah mempersiapkan. Ada kata-kata yang harus saya sampaikan. Tapi begitu saya sudah di mimbar, semuanya berubah Bapak. Semuanya berubah. Nah sama dengan ayat ini berkata manusia dapat menimbang-nimbang dalam hati. Tetapi jawaban lidah itu pun berasal daripada Tuhan. Amin Bapak Ibu. Semua lidah dan keputusannya bergantung kepada Tuhan. Berarti Allah itu terlibat sangat detail dalam hidup kita. Yang setuju dan saya katakan amin. Iya. Tapi hal-hal seperti ini mungkin mudah kita mengerti. Ya, bahwa memang kehendak Allah yang berdaulat itu mutlak. Dia turut bekerja dalam segala sesuatu. Sampai hal-hal yang detail sekalipun dia ada di sana. Tapi perhatikan. Ada perkataan John Piper. Bagus sekali. Dia bilang begini Bapak Ibu. Sangatlah penting untuk memahami salah satu hal yang terbesar. Dan paling membingungkan di seluruh Alkitab. Yaitu apa? Bahwa Allah itu berdaulat atas segala sesuatu. Namun tidak menyetujui banyak hal. Loh, ya Allah. Repot. Bisa paham Bapak Ibu? Harus bisa paham loh. Ini dalam Bapak Ibu. Berarti begini. Allah itu sekali lagi tidak menyetujui sebagian dari apa yang Allah tetapkan untuk terjadi. Aneh kan? Ngerti ya Bapak Ibu dikasih Tuhan? Coba saya ulang sekali lagi. Allah itu tidak menyetujui sebagian dari apa yang Allah tetapkan untuk terjadi. Di sini sulitnya. Dia menetapkan, dia berdaulat, dia maha kuasa, bahkan tidak satupun bergerak tanpa seizin Allah. Yang setuju dengan saya katakan amin. Tidak ada satupun terjadi kalau Tuhan tidak izinkan. Ini yang namanya apa? Allah yang berdaulat, Allah juga yang menetapkan. Tetapi perhatikan, waktu dia menetapkan sebenarnya dia nggak suka apa yang dia tetapkan. Ini rumit sekali Bapak. Ini membingungkan. Apa kira-kira yang membingungkan? Begini, berarti bahwa Allah tidak menyetujui sebagian dari apa yang Allah tetapkan untuk terjadi. Mau contohnya? Gampang, yuk kita lihat. Injil Matius, biar Bapak Ibu paham. Injil Matius 26 ayat 39. Perhatikan baik-baik. Ini saya belajar, biar Bapak Ibu lebih dalam lagi dengan Tuhan. Coba perhatikan ini. Injil Matius 26 ayat 39. Yesus berdoa di Taman Getsemani, Bapak Ibu. Tolong istriku bacakan. Maka ia maju sedikit
lalu sujud dan berdoa katanya, Coba. "Ya Bapakku, jikalau sekiranya mungkin, biarlah cawan ini lalu daripadaku. Tetapi janganlah seperti yang ku kehendaki, Ya. melainkan seperti yang Engkau kehendaki." Apa maksud Yesus di sini? Bukan seperti kehendakku tetapi kehendakmu lah yang jadi. Apa maksud Yesus? Kehendak Allah yang mana maksud Yesus? Salib. Ngerti ya? Salib ini. Ayat ini berbicara sebentar lagi Yesus ini akan disiksa. Yesus ini akan dicambuk. Yesus ini akan ditelanjangi, diludahi. Nah, Bapak Ibu, sampai di sini Bapak Ibu mengerti? Coba pikir baik-baik. Masuk akal enggak kira-kira? Bapak di surga senang enggak melihat putranya disiksa sampai mati? Halo? Paham ya Bapak Ibu ya? Sampai di sini Bapak Ibu mulai paham ya? Coba sekali lagi saya ulang. Bapak di surga senang enggak melihat putranya nih, Yesus Kristus putranya disiksa sampai mati? Atau mungkin berkata begini, oh syukur anakku akan disiksa. Yes, haleluya, rasain lo ya, dia menderita. Coba Bapak Ibu, apakah seperti itu? Dia enggak suka dengan ketetapannya, tapi dia yang menetapkan anaknya harus mati. Betul? Mulai paham ya? Mulai paham Bapak Ibu? Tapi dia enggak suka, dia benci. Karena Yesus itu tidak berdosa. Bahkan Yesus itu tidak akan bisa bersentuhan dengan dosa. Tapi dia harus menderita, bahkan harus dikorbankan untuk mati. Karena menebus umat dosa manusia. Bapak Ibu, apakah kira-kira Bapak di surga senang sih? Halo? Senang enggak Bapak Ibu? Ini yang saya katakan tadi. Allah yang menetapkan, tetapi Allah juga sebenarnya tidak menyetujuinya. Di sini rumitnya. Betul? Coba Bapak Ibu perhatikan baik-baik. Di sini rumitnya. Perhatikan, dia yang menetapkan, tapi dia juga tidak setuju dengan apa yang dia tetapkan. Coba kita lihat lagi, Kisah Para Rasul. Hai, banyak contoh-contoh Alkitab biar Bapak Ibu paham. Ya, semakin dalam dengan Tuhan, smart dengan Tuhan. Buka Kisah Para Rasul 4 ayat 27 sampai 28. Tolong istriku bacakan. Haleluya, puji Tuhan. Ya. Sebab sesungguhnya telah berkumpul di dalam kota ini Herodes dan Pontius Pilatus beserta bangsa-bangsa dan suku-suku bangsa Israel melawan Yesus, hamba-Mu yang kudus yang Engkau urapi. Melawan Yesus, hamba-Mu yang kudus yang Engkau urapi. Terus 28. Untuk melaksanakan segala sesuatu yang telah Engkau tentukan dari semula oleh kuasa dan kehendak-Mu. Coba Bapak Ibu. Pontius Pilatus, Herodes, ini orang Israel yang jahat. Tapi ditentukan dari semula untuk apa? Kemudian menyalibkan Kristus. Betul ya? Coba perhatikan baik-baik. Jadi apa? Allah yang menentukan dari semula oleh kuasa dan kehendaknya supaya anaknya itu menderita. Ini loh yang saya mau katakan. Dia yang menentukan, tapi sebenarnya dia pun tidak menyetujui. Mana ada bapak senang melihat anaknya menderita? Halo? Ada Bapak Ibu? Kalau ada coba angkat tangan. Gak ada. Perhatikan baik-baik Bapak Ibu. Dia yang menentukan tapi dia benci dengan apa yang dia tentukan. Sulit, ini yang disebut dengan kehendak yang berdaulat. Tapi sulit untuk dipahami. Bahkan Bapak Ibu, John Piper berkata lain lagi. Dia berkata begini, kita harus belajar menelan misteri-misteri ilahi. Kita harus belajar menelan dengan kerendahan hati keputusan-keputusan Tuhan, biarpun itu keputusan yang sebenarnya Allah sendiri tidak menyetujui terjadi. Ngerti ya maksud saya Bapak Ibu dikasih Tuhan? Ini luar biasa. Karena apa? Tidak semua ketetapan Allah yang berdaulat itu dia suka, dia setuju. Tidak semua. Nah disinilah yang sulit kita pahami. Coba yang gak mengerti katakan amin. Yang berani berkata amin Bapak Ibu. Ya mudah-mudahan semua mengerti ya. Luar biasa Bapak Ibu. Ini kehendak Allah yang pertama. Kehendak Allah yang berdaulat. Yaitu pemerintahan Allah. Ketetapan Allah yang tidak bisa dihalang-halangi. Ini kehendak Allah yang pertama Bapak Ibu. Dia yang menetapkan, dia yang berdaulat, menetapkan penuh. Tetapi bukan berarti dia setuju dengan semua yang dia tetapkan.
Ini yang pertama, sulit. Kalau yang kedua lebih mudah, Bapak Ibu. Kita lihat sekarang yang kedua. Nah, Bapak Ibu dikasih Tuhan, perhatikan ini kehendak Allah yang kedua, ya. Kehendak yang kedua ini adalah kehendak Allah yang sifatnya perintah. Jadi Allah itu, sekali lagi saya ulang, yang pertama, Allah itu punya kehendak. Kehendak Allah itu berdaulat, ditentukan dari semula. Ini yang disebut dalam bahasa Henry Jackson, Bapak Ibu ya. Ya, dia berkata begini, ini yang disebut kehendak Allah yang efektif. Yang pasti terjadi. Gak ada siapapun yang bisa membatalkan. Kehendak Allah itu efektif. Makanya dari awal tadi saya katakan, sekali dia berjanji datang, dia pasti datang. Percayalah Bapak. Karena apa? Kehendak Allah ini efektif. Lalu yang kedua, perhatikan baik-baik. Ini kehendak Allah. Kehendak Allah yang adalah perintah. Nah, perhatikan baik-baik. Kehendak Allah yang kedua ini, kehendak Allah yang sifatnya perintah ini, ada peluang kita bisa melawan perintah Tuhan. Bisa. Bahkan seringkali kita lawan. Kalau yang pertama, enggak bisa. Tadi kan saya sudah katakan, tidak ada peluang untuk kita bisa melawan. Karena apa? Allah yang menentukan, walaupun dia enggak suka, walaupun Allah tidak setuju, tapi Allah tetap menentukan dan manusia tidak bisa menolak. Makanya saya sebut Allah efektif. Allah yang harus terjadi apa yang sudah dia katakan. Tetapi kehendak Allah yang kedua, ini kehendak Allah yang bersifat perintah. Nah, perintah Allah ini yang seringkali kita bisa melawan, Bapak Ibu dikasih Tuhan. Ini loh, kehendak Allah yang tidak dapat kita taati. Bahkan saya katakan banyak dari kita gagal untuk melakukan. Coba Bapak Ibu perhatikan baik-baik. Alkitab sudah dengan jelas loh memberitahu kita bahwa Allah memerintahkan kepada kita. Misalnya begini, kita buka Injil Lukas. Nah ini misalnya, kita buka, pakai firman lagi. Injil Lukas 6 ayat 27 sampai 28. Tolong istriku bacakan. Tetapi kepada kamu yang mendengarkan aku berkata, kasihilah musuhmu, berbuatlah baik kepada orang yang membenci kamu. Ya, coba Bapak Ibu. Perhatikan baik-baik. 28. Mintalah berkat bagi orang yang mengutuk kamu, berdoalah bagi orang yang mencaci kamu. Nah Bapak Ibu, coba sudah jelas sekali firman Tuhan berkata apa? Aku berkata, kasihilah musuhmu. Pertanyaan saya, apakah semua orang Kristen mengasihi musuh? Tidak kan? Benar gak? Padahal ini perintah. Namanya perintah mestinya tidak boleh ditolak, tapi ini bisa. Manusia bisa melawan. Makanya saya katakan pagi hari ini, apakah semua orang Kristen mengasihi musuh? Tidak. Padahal ini perintah Allah. Ini kehendak perintah Allah. Dia perintahkan kasihilah musuhmu. Tapi apakah semua orang Kristen mengasihi musuh? Tidak semua. Bahkan kalau kita lihat di dalam Ibrani 13 ayat 7. Coba, banyak contoh-contoh Alkitab Bapak Ibu. Supaya Bapak Ibu paham, sebelum saya masuk dalam aplikasi, coba perhatikan baik-baik. Tolong, Mam. Ibrani 13 ayat 7. Ya, lanjut, Mam. Ya. Ingatlah akan pemimpin-pemimpin kamu yang telah menyampaikan firman Allah kepadamu. Ya. Perhatikanlah akhir hidup mereka dan contohlah iman mereka. Coba, perhatikan perintah Allah yang sulit kita lakukan. Salah satunya apa? Perhatikan akhir hidup pemimpinmu. Saya ngomong apa adanya, ini Alkitab. Dari firman Tuhan. Seharusnya Bapak Ibu ini memperhatikan saya loh. Karena ini perintah kehendak Allah. Karena apa Bapak Ibu? Karena apa yang sudah difirmankan itu merupakan perintah dan kehendak Allah yang harus kita lakukan. Jadi ini yang saya katakan seringkali perintah Allah kita bisa lawan. Tapi ingat baik-baik, kita harus bertanggung jawab terhadap apa yang kita lakukan. Karena kita sedang melawan perintah Allah. Coba seperti tadi ayatnya, berbuat baik kepada orang yang membenci kamu. Saya mau tanya, apakah semua orang Kristen berbuat baik kepada orang yang membenci? Tidak juga. Tidak semua. Jadi ini yang saya katakan, seringkali perintah Allah bisa kita lawan.
Ini perintah kehendak Allah atau kehendak perintah Allah yang bisa kita lawan. Seperti firman Allah berkata, mintalah berkat bagi orang yang mengutuk kamu. Enggak mungkin. Boro-boro begitu sama keluarga aja, saya enggak tahu Bapak Ibu. Pernahkah kita minta maaf sama istrimu? Pernahkah istri minta maaf kepada suamimu? Bapak Ibu bisa tanya langsung sama istri saya, sama anak saya. Dia menjadi saksi hidup buat saya. Coba Bapak Ibu, boro-boro ke orang dalam aja, nggak bisa. Apalagi bilang apa? Mintalah berkat bagi orang yang mengutuk kamu, berdoalah bagi orang yang membenci kamu. Padahal ini sudah jelas-jelas perintah kehendak Allah. Tapi kita sering kali melawannya. Makanya saya berani katakan, engkau harus bertanggung jawab dengan apa yang kau lakukan. Richard Lane berkata begini Bapak Ibu, bagian tersulit bukan mengetahui kehendak Allah, tetapi melakukan apa yang kita telah ketahui sebagai kehendak Allah. Wah ini bagus Bapak. Ini satu perkataan yang luar biasa. Sekali lagi saya ulang, Richard Lane berkata apa? Bagian tersulit bukanlah mengetahui kehendak Allah, tetapi melakukan apa yang telah kita ketahui sebagai kehendak Allah. Ini bagian yang sulit. Ini perintah Allah yang seringkali kita lawan. Makanya saya katakan kehendak Allah yang kedua. Kalau yang pertama nggak bisa dilawan. Sekali dia tetapkan kau masuk neraka, iya tetap masuk. Nggak bisa. Tapi yang kedua seringkali kita bisa lawan. Makanya kalau kehendak ketetapan Allah yang pertama tadi dia yang menentukan. Bahkan tidak ada seorang pun yang bisa melawannya. Itu kehendak yang pertama. Tapi bagian yang kedua kehendak Allah yang seringkali kita lawan. Sekarang kita lihat kembali lagi Bapak Ibu. Kepada teks. Kita kembali lagi kepada Efesus 2 ayat 10. Tolong istriku bacakan kembali supaya Bapak Ibu ingat ya. Coba bacakan kembali ya. Efesus 2 ayat 10 ya. Efesus 2 ayat yang ke-10. Oke. Efesus 2. Karena kita ini buatan Allah, diciptakan dalam Kristus Yesus Ya. untuk melakukan pekerjaan baik Ya. yang dipersiapkan Allah sebelumnya. Ia mau supaya kita hidup di dalamnya. Ini loh Bapak Ibu, yang saya mau bahas pagi hari ini. Poin yang kedua dari kehendak Allah, kehendak perintah Allah. Ini adalah perintah Allah. Karena kita ini buatan Allah diciptakan dalam Kristus Yesus untuk melakukan apa? Pekerjaan baik yang dipersiapkan Allah sebelumnya. Dan Allah mau supaya kita hidup di dalamnya. Bagian ini yang kita mau renungkan bersama-sama Bapak Ibu. Kehendak Allah yang adalah apa? Perintah Allah di dalam firman Allah untuk kita berbuat baik. Coba renungkan ayat ini baik-baik Bapak Ibu. Dia berkata apa? Karena kita ini buatan Allah. Nah, kata buatan dan diciptakan itu sama sebenarnya Bapak. Buatan dan diciptakan itu sama. Gak ada bedanya. Tapi perhatikan baik-baik Bapak Ibu. Di dalam teks aslinya harusnya ayat ini berkata begini. Karena kita ini buatan milik Allah. Ini yang tepat. Dalam teks aslinya ini tidak dipecah-pecah. Kalau di teks bahasa kita, Alkitab kita dipecah-pecah. Buatan diciptakan. Padahal buatan dan diciptakan itu sebenarnya sama. Makanya yang tepat itu tadi sebenarnya karena kita ini buatan milik Allah. Nah perhatikan baik-baik Bapak Ibu. Waktu dia berkata karena kita ini buatan milik Allah. Lalu kata milik ini Paulus lebih menekankan dan berkata begini. Bahwa kita ini adalah milik buatan Allah. Istilahnya apa? Produk dari Tuhan. Karena kita ini milik buatan Allah. Justru kepemilikan ini dijadikan tekanan oleh Paulus bahwa kita ini milik Allah. Perhatikan ini baik-baik Bapak. Apa pelajarannya? Begini Bapak Ibu. Semua kita ini adalah buatan milik Allah. Karena itu kita ini sebenarnya bukan produk massal. Tahu artinya produk massal? Produk massal itu begini. Contoh Bapak Ibu ya. Jas saya ini. Nah. Jas saya ini produk massal Bapak Ibu. Contoh jam tangan yang Bapak Ibu pakai ya. Nah, itu juga produk massal. Dibuat di pabrik lalu kemudian dikeluarkan banyak. Betul?
Betul ya? Seperti jas ini kan dibuat di pabrik, lalu dibuatkan banyak, bermacam-macam tipe, bermacam-macam nomor. Tapi kadang-kala nomor 28 pun ada 2, ada 4, ada 5. Ya, dibuat yang sama tapi banyak. Tapi manusia tidak begitu. Kita satu untuk satu. Ingat ini baik-baik. Sekali lagi saya katakan. Manusia beda. Kita satu untuk satu. Satu untuk satu. Gak ada 2 Sevanya. Ada gak? Gak ada. Biarpun kembar, identik tetap beda. Ini Tuhan. Karena apa? Karena kita ini khusus. Kita ini eksklusif. Kita ini istimewa. Masing-masing kita di hadapan Allah sebagai vital. Istimewa. Gak ada yang sama. Karena itu saya katakan Allah kita itu Allah yang kreatif luar biasa. Amin. Kreatif luar biasa. Oleh karena itu Bapak Ibu dikasih Tuhan, tidak ada anak Tuhan yang aneh, tidak ada. Yang ada adalah anak Tuhan yang unik. Kita masing-masing ini unik di hadapan Allah. Gak ada yang sama, betul? Gak ada yang sama. Allah sekali lagi suka sekali keragaman. Tetapi Allah tidak suka keseragaman. Karena apa Bapak Ibu? Keseragaman itu bukan sesuatu yang indah. Justru Allah suka keberagaman. Dia sendiri pribadi, satu dalam kealahan tapi tidak dalam pribadi. Karena di dalam satu kealahan masing-masing berpribadi. Betul ya Bapak Ibu? Tidak sama. Pekerjaan Roh Kudus sendiri. Pekerjaan Kristus sendiri. Masing-masing berpribadian. Wah dahsyat Bapak Ibu. Allah itu kaya dalam apa? Kreativitas. Makanya saya mau pesan pagi hari ini sebagai anak-anak Tuhan. Ayo. Setelah engkau mendengar kebenaran firman Tuhan pagi hari ini, Bapak, Ibu, dan saya buatan milik Allah. Yang setuju dengan saya katakan amin. Engkau istimewa, engkau khusus, dibentuk seturut dengan apa yang Dia mau. Alkitab berkata di dalam rahim ibuku engkau menenun aku. Coba dahsyat. Masing-masing kita ditenun oleh Allah untuk apa? Menjadi milik Allah. Itu sebabnya sekali lagi saya mau pesan, anak Tuhan tidak boleh minder. Amin. Apapun kelemahan dirimu, engkau tetap punya kelebihan yang luar biasa. Dahsyat ini. Karena apa? Karena kita milik Allah, dibuat untuk kemuliaan nama Tuhan. Saya ingat Bapak Ibu perkataan John Maxwell. Dia berkata begini, kalau orang mau berhasil, dia harus 75% konsentrasi kepada kekuatan. Lalu dia katakan lagi, Bapak Ibu, 20% dia harus belajar dalam hal-hal yang baru. Hanya cuma 5% melihat kelemahan. Coba ini bagus. Saya ulang sekali lagi. Kalau orang mau berhasil, 75% konsentrasi kepada kekuatan. 20% belajar hal-hal baru. 5% saja perhatikan kelemahanmu. Coba. Jangan dibalik. Kita ini 75% mengeluh tentang kelemahan kita. Aku nggak bisa ini, aku nggak bisa itu. Bukan begitu Bapak Ibu. Makanya saya mau beritahu begini. Kenapa banyak orang yang tidak kuat menghadapi penderitaan? Karena mereka tidak siap menghadapi kenyataan yang tidak cocok dengan keinginan kita. Banyak orang yang tidak kuat menderita bukan karena kenyataan. Tapi karena tidak mau menghadapi kenyataan. Mereka lebih banyak memperhatikan kelemahan kita lebih daripada kekuatan kita. Jadi sebenarnya Bapak Ibu, penderitaan itu karangan sendiri. Saya mau katakan, penderitaan itu enggak ada sebenarnya. Penderitaan itu apa? Karangannya sendiri. John Maxwell tadi berkata, coba perhatikan baik-baik. Kalau engkau mau berhasil, dia harus konsentrasi 75% kepada kekuatanmu. Dan 20% belajar dari hal-hal baru. Hanya cukup 5% saja melihat apa? Kelemahan kita. Bukan sebaliknya. Karena kita ini dibuat oleh Allah. Ditenun dengan tangannya unik. Khusus istimewa. Dan menjadi milik kepunyaan Allah. Amin Bapak Ibu. Ayo belajar fokus pada kemampuan yang kita punya. Bukan fokus kepada kelemahan kita. Aneh. Banyak anak-anak Tuhan mulai mundur sekarang. Bingung saya. Karena dia dibalik. Dia konsentrasi kepada 75% kelemahannya.
Padahal John Maxwell tadi sudah bilang 75% kita harus fokuskan kepada kekuatan kita. 20% hal-hal yang baru. 5% cuman kepada kelemahan. Bapak Ibu, sudah kita tahu dari firman Tuhan, kita ini dibuat oleh Allah. Kita ini buatan Allah. Pasti di dalamnya kita punya kemampuan-kemampuan yang luar biasa. Mungkin saat ini masih tidur, kita belum asa. Makanya pagi hari ini ingat Bapak Ibu, karena kita ini buatan Allah, jangan seorang pun yang minder. Amin. Tetap kuat kau di dalam Tuhan. Lalu selanjutnya dari alat ini Bapak Ibu, dia berkata apa? Diciptakan dalam Kristus Yesus. Kata diciptakan di sini dalam teks Yunaninya lebih ditekankan kepada prasarana. Ingat baik-baik. Tadi saya sudah katakan, kenapa kita ini unik dan istimewa? Karena diciptakan di dalam Kristus. Itu sebabnya tadi saya katakan kita ini istimewa. Kita ini khusus. Kita ini unik. Kita ini luar biasa. Karena apa? Diciptakannya di dalam Kristus. Jadi penekanan kata diciptakan di sana kepada prasarana, Bapak Ibu. Atau apa? Atau sarana yang digunakan oleh Allah di dalam Kristus. Wah, luar biasa, Bapak. Kalau kita perhatikan baik-baik bagian ini, bahwa semua kita ini dibuat menjadi milik Allah. Dibuatnya itu di dalam Kristus. Itu luar biasa, Bapak Ibu dikasih Tuhan. Diciptakan dalam Kristus Yesus untuk melakukan apa? Pekerjaan baik. Stop di sini. Ingat baik-baik. Coba perhatikan ayat ini baik-baik Bapak Ibu. Tadi Alkitab berkata begini. Kita ini dibuat menjadi milik kepunyakan Allah. Yang setuju dengan saya katakan amin. Benar ya? Setelah itu kita ternyata dibentuk di dalam Kristus. Lalu setelah dibentuk di dalam Kristus. Selanjutnya untuk apa? Mengerjakan pekerjaan baik. Perhatikan poinnya. Diselamatkan dulu menjadi milik di dalam Kristus. Milik Allah di dalam Kristus. Baru berbuat baik. Jangan dibalik bro. Artinya apa? Bukan kebaikan yang menyelamatkan. Tapi keselamatanlah yang memampukan kita berbuat baik. Sampai di sini paham Bapak Ibu? Selalu begitu hukum Tuhan. Sangat konsisten. Allah tidak menuntut kita berbuat baik dulu baru selamat. Jangan dibolak-balik. Diselamatkan dulu bagian dalam dan menjadi buatan milik Allah. Dan diciptakan di dalam Kristus. Baru kita dituntut berbuat baik. Kalau versinya Abraham beda Bapak Ibu. Di Kejadian pasal yang ke-12 begini. Abraham itu dipanggil dulu oleh Allah. Lalu setelah dipanggil oleh Allah kemudian baru dikuduskan. Karena itu sekali lagi bukan kekudusan yang menyelamatkan. Tetapi keselamatanlah yang menguduskan. Orang diselamatkan dulu baru bisa berbuat baik. Orang diselamatkan dulu baru punya potensi untuk bisa hidup kudus. Lalu dibuat dulu menjadi milik Allah, dikerjakan di dalam Kristus untuk mengerjakan pekerjaan baik. Ini loh yang disebut dengan kasih karunia. Mengerti Bapak Ibu dikasih Tuhan? Luar biasa Bapak Ibu. Ayat ini jelas sekali. Konsistennya Rasul Paulus dia berkata apa? Dibuat dulu, diciptakan dalam Kristus Yesus untuk melakukan apa? Pekerjaan baik. Jadi sekali lagi, bukan berbuat baik dulu baru diselamatkan. Oh tidak, bukan begitu. Justru kalau ada ajaran yang seperti ini, saya berani katakan, tinggalkan jauh-jauh. Perbuatan baik kayak apa yang bisa kita buat sehingga kita bisa diselamatkan? Gak ada. Keselamatan itu kasih karunia. Seperti tadi pujian dari teman-teman sahabat-sahabat Papua. Pujian yang mengatakan bahwa kita ini diselamatkan. Kita bersyukur dia hadir untuk menyelamatkan kita. Ini dahsyatnya. Luar biasa Bapak Ibu dikasih Tuhan. Ini dahsyat Bapak Ibu dikasih Tuhan. Kesucian seperti apa sih yang kita bisa mempertahankan supaya kemudian kita bisa selamat? Ada enggak? Enggak ada yang bisa. Jadi yang benar itu adalah apa? Diselamatkan dulu di dalam Kristus. Baru dia adalah Yesus Kristus Tuhan menuntut kita untuk berbuat baik.
Saya baru ingat Bapak Ibu, ada satu ayat. Yuk kita lihat. Efesus pasal 1, ayat 3 dan 4. Tolong istriku bacakan. Terpujilah Allah dan Bapa Tuhan kita Yesus Kristus, yang dalam Kristus telah mengaruniakan kepada kita segala berkat rohani di dalam surga. Coba, dahsyat. Sebab di dalam Dia Allah telah memilih kita sebelum dunia dijadikan, supaya kita kudus dan tak bercacat di hadapannya. Coba Bapak Ibu, Allah telah memilih kita sebelum dunia dijadikan. Lalu ayat yang ketiga berkata, Kristus telah mengaruniakan kepada kita segala berkat rohani di dalam surga. Kalau begitu Bapak Ibu, Alkitab itu mengajarkan begini. Kita dibentuk oleh Allah, dibuat oleh Allah untuk menjadi milik kepunyaan Allah. Lalu diselamatkan di dalam Kristus Yesus. Untuk apa? Mengerjakan pekerjaan baik. Pekerjaan baik yang mana? Pekerjaan baik yang sudah Dia siapkan dari surga. Mengerti maksud saya Bapak Ibu? Jadi begini Bapak Ibu. Waktu kita berbuat baik di muka bumi ini, itu bukan berbuat baik penemuan kita. Ngerti ya maksud saya Bapak? Sekali lagi saya ulang. Jadi kalau kita sudah mengerti bahwa pekerjaan baik itu memang sudah dari surga, Tuhan sudah tetapkan. Jadi waktu kita bisa berbuat baik, sebenarnya kita berbuat baik bukan penemuan kita. Ngerti ya Bapak Ibu? Apapun perbuatan baik yang kita lakukan di dalam Kristus, itu bukan penemuan kita. Itu sesuatu yang sudah ditetapkan oleh Allah di surga, yang harus kita terapkan, kita kerjakan di bumi. Ini dahsyat Bapak. Jadi perbuatan baik itu bukan penemuan kita, bukan. Perbuatan baik kita itu sebenarnya ketetapan yang telah Allah tetapkan, sudah di surga. Jadi kalau kita bisa berbuat baik, itu ketetapan Allah yang sudah Allah tetapkan di surga. Itu sebabnya Bapak Ibu, hidup anak Tuhan itu harus begini. Berbuat baiklah apapun resikonya. Karena perbuatan baikmu itu sudah produk dari surga. Yang setuju dengan saya katakan amin. Ingat ini baik-baik. Perbuatan baik itu bukan karena penemuan kita, bukan. Bukan karena kita yang menciptakan, bukan. Tapi itu sudah Allah tetapkan dari kekekalan. Jadi sekali lagi saya mau sampaikan, kalau kita tidak bisa melakukan perbuatan baik kepada orang yang benci kepada kita atau kepada orang yang kita benci, berarti engkau produk iblis. Ingat ini baik-baik Bapak Ibu. Sudah jelas firman Tuhan katakan dalam Efesus 2 ayat 10, karena kita ini buatan Allah, diciptakan dalam Kristus Yesus untuk apa? Melakukan pekerjaan baik. Bahkan dikatakan apa? Yang dipersiapkan Allah sebelumnya. Ia mau supaya kita hidup di dalamnya. Coba perhatikan baik-baik Bapak Ibu. Produk Allah luar biasa. Kita ini buatan Allah. Diciptakan dalam Kristus Yesus untuk melakukan apa? Pekerjaan baik. Nah disinilah Bapak Ibu kita harus punya iman sungguh-sungguh. Bahwa kita ini adalah kehendak Allah dari kekekalan untuk mengerjakannya di bumi. Jadi perhatikan baik-baik, waktu saya berbuat baik itu bukan karena penemuan saya. Waktu saya berbuat baik itu semua oleh karena Allah telah menetapkan dari awalnya. Makanya ini yang saya katakan, ini namanya kasih karunia. Gak mudah Bapak Ibu dikasih Tuhan. Karena apa Bapak Ibu? Karena itu Bapak Ibu, orang Kristen sekali lagi tidak punya alasan untuk tidak berbuat baik. Walau kita benci orang itu, tapi karena kita di dalam Kristus harus mengerjakan pekerjaan baik yang telah dipersiapkan, maka kita berbuat baik kepada orang yang kita benci bukan karena dia, tapi karena Kristus. Itulah kekristenan yang sejati. Bapak Ibu, sekali lagi saya katakan, kebaikan kekristenan itu bukan kebaikan yang manipulatif, bukan. Kebaikan orang Kristen karena apa? Kristus hidup di dalamku. Ini loh dahsyatnya. Karena memang Kristus mau supaya kita hidup di dalamnya. Satu hal lagi yang perlu Bapak Ibu ketahui, perhatikan begini. Hanya kebaikan di dalam Kristus
kebaikan yang paling murni dan jujur. Amin. Sekali lagi saya ulangi. Hanya kebaikan di dalam Kristus, kebaikan yang paling murni dan jujur. Dan kebaikan yang murni dan jujur inilah yang menyenangkan hati Tuhan. Ayo belajar bersama-sama Bapak Ibu. Memang tidak mudah ini, sekali lagi Bapak Ibu. Tapi biar bagaimanapun, ini adalah ketetapan kehendak perintah Allah yang kita bisa membantah. Tapi sekali lagi, engkau punya tanggung jawab di hadapan Tuhan. Apa yang kau lakukan? Hati-hati loh Bapak Ibu dikasih Tuhan ya. Kita punya tanggung jawab, biarpun ini bisa menolak, saya tahu. Ini bisa kita tolak, ini bisa kita lawan. Tapi sekali lagi, karena kita produk dari Allah. Dan tadi firman Tuhan sudah jelas dikatakan bahwa kita buatan Allah di dalam Yesus Kristus untuk mengerjakan pekerjaan baik. Kalau kita tidak bisa melakukan pekerjaan baik, berbahaya. Engkau akan berurusan sendiri dengan Tuhan. Sangat jelas loh Bapak Ibu. Di dalam Yesus Kristus dia telah menetapkan untuk mengerjakan pekerjaan baik. Coba Bapak Ibu. Ini luar biasa. Coba saya lihat lagi 1 Tesalonika 2 ayat 11 dan 12. Tolong istriku bacakan. Coba Kamu Bapak Ibu. tahu betapa kami seperti bapa terhadap anak-anaknya telah menasihati kamu dan menguatkan hatimu seorang demi seorang. Dan meminta dengan sangat supaya kamu hidup sesuai dengan kehendak Allah Coba. yang memanggil kamu ke dalam kerajaan dan kemuliaannya. Coba Bapak Ibu. Anak-anak Tuhan yang rendah hati, ingat ayat ini baik-baik. Kamu hidup harus sesuai dengan kehendak Allah. Jelas. Seperti perbuatan baikmu itu ketetapan Allah dari surga untuk kita kerjakan di bumi. Itulah kehendak ketetapan Allah dan perintah Allah yang harus kita lakukan. Makanya Bapak Ibu dikasih Tuhan, awalnya saja kita sekarang ini dalam. Tapi sampai di bawah Bapak Ibu, hanya mudah sebenarnya. Tapi kenapa sulit kita lakukan? Perbuatan baik sulit sekali kita lakukan. Ngeri saya, anak-anak Tuhan sekarang ini ngeri Bapak Ibu. Sudah jelas-jelas loh, firman Tuhan bilang apa? Balaslah kejahatan dengan kebaikan. Coba. Tapi faktanya, padahal sudah jelas dari Efesus 2 ayat 10 ini sudah jelas sekali. Coba tolong dicantumkan. Kita ini dibuatan oleh Allah, buatan oleh Allah. Coba sudah jelas sekali karena kita ini buatan Allah diciptakan dalam Kristus Yesus untuk melakukan pekerjaan baik. Coba. Makanya saya bersyukur kalau sampai dari sekian banyak anak-anak Tuhan memperhatikan gembala. Oh ada. Saya nggak berani ngomong Bapak Ibu dikasih Tuhan karena memang dia sendiri pesan pada saya. Oh luar biasa. Sampai-sampai saya kalau ada perlu Bapak Ibu, saya WA langsung. Perhatiannya luar biasa. Makanya saya bersyukur, coba Bapak Ibu pikir. Dari sekian banyak, masih aja Tuhan sisakan orang-orangnya Tuhan. Untuk memperhatikan apa? Pemimpin-pemimpin. Coba Bapak Ibu dikasih Tuhan. Tapi yang saya perhatikan hidup orang ini diberkati melimpah. Kaget saya. Melimpah. Memang gak gampang, makanya saya gak berani tekankan. Tapi bagaimanapun saya juga harus sampaikan karena ini firman. Bukan buatan saya tapi firman Tuhan. Maka dari itu sekali lagi perkataan pesan saya yang terakhir. Sekali lagi saya ingatkan. Perbuatan baikmu bukan untuk pujian diri kita. Tapi untuk memperkenalkan Kristus melalui perbuatan baik kita. Amin. Bapak Ibu dikasih Tuhan, camkan ini baik-baik. Jadi waktu kita berbuat baik. Bukan ada tujuan supaya mereka puji kita. Tidak. Tapi justru dengan perbuatan baik yang kita lakukan, secara tidak langsung sebenarnya engkau sedang memperkenalkan Kristus. Melalui apa? Kebaikan perbuatan kita. Wah ini dahsyat Bapak Ibu. Kalau ini bisa terjadi, nama Tuhan sungguh-sungguh dipermuliakan. Nama Tuhan sungguh-sungguh diagungkan. Maka dari itu Bapak Ibu, pesan saya terakhir. Ayo belajarlah perbuatan baik. Belajarlah terus berbuat baik. Walaupun sulit, percayalah ada Allah Roh Kudus yang memampukan kita untuk bisa berbuat baik. Mari tutup Alkitab kita. Yuk.